Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian fikih rumah tangga dalam syarah Uqudul Lujain fi Bayan Huquqiz Zawjain yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pasal yang kedua fi Huquqiz Zawj, wajibatu ala zaujah. Fi Huquqiz Zawji, yang wajib atas istri, ya, haknya suami wajib atas istri. Dikatakan sebelum-sebelumnya sudah kita bahas hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana ketika seorang istri yang menuntut cerai tanpa ada alasan syar'i. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ya, tanpa alasan syar'i dia menuntut cerai mungkin karena bukan udin gitu, bukan penting, bukan mendesak minta cerainya itu. Maka faharumun 'alaiha raihatul jannah, maka haram atasnya bau surga. Ya, misalkan mungkin merasa suaminya tidak perhatian, kadang-kadang seperti itu remeh bagi orang laki tapi berat bagi orang perempuan. Ya, perempuan ini menganggap perhatian itu dengan bentuk, ya, dengan bentuk yang nyata, tapi si laki kan kadang enggak seperti itu. Laki itu kadang menunjukkan perhatiannya itu tidak tiap hari, tidak dengan perbuatan, enggak. Karena perbedaan seperti ini menimbulkan masalah di rumah tangga. Dan banyak kasus perempuan itu minta cerai kepada suaminya karena merasa tidak diperhatikan. Sedangkan bentuk perhatian ini kan berbeda laki dan perempuan. Laki dan perempuan itu menunjukkan perhatian itu beda-beda. Ini mungkin gara-gara juga pengaruh film mungkin ya. Di sinetron-sinetron diperunjukkan bagaimana suami istri perhatiannya ya opo ngoten, film-film Korea ngoten. Mau masuk mobil dibuka pintunya. Mau naik motor apa? Diangkat, digendong, dinaikkan. Terus apa namanya? Jadi bentuk-bentuk perhatian suami kepada istri yang di film-film itu ternyata mempengaruhi apa namanya pandangan seorang istri bahwa perhatian itu harus dengan wujud seperti itu. Tiap hari dikasih bunga, kok gak ono sing dodolan kembang akhirnya rumput-rumput itu jebui. Jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau misalkan kita menghadapinya dengan landasan ketaatan kepada Allah, insya Allah kan ya tidak akan menjadi masalah besar sebetulnya. Cuman itu tadi ya. Tontonan ini mendidik secara tidak sadar. Apa yang kita lihat baik di televisi, media sosial atau apapun itu secara tidak sadar mendidik kita. Bukan dengan apa yang nampak dengan mata kita, tapi apa yang kita rekam dengan otak kita. Otak ini ada beberapa bagian sebetulnya. Ada bagian yang merekam tanpa sadar. Dan otak yang merekam tanpa sadar ini nanti akan mewujudkan perintah ke anggota badan kita dengan yang dinamakan refleks. Orang naik motor nih, dia akan refleks untuk belok kiri dengan mungkin memiringkan ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Ini kan refleks, bentuk refleks kan? Itu bentuk refleks. Atau misalkan di depan ada tahu-tahu ada si nyebrang, refleks dia ngerem, refleks dia menghindar, bentuk refleks.
Nah, pelajaran refleks ini bukan pelajaran yang dengan dia lakukan secara ini, tapi subhanallah dengan kebiasaan melihat yang tanpa sadar dia akan mempelajarinya dengan bentuk refleksnya tadi nanti. Ya tadi, nonton suami yang perhatian kepada istri dengan cara seperti ini, maka dia akan terpengaruh. Ketika suaminya tidak sama dengan apa yang ditonton di televisi tersebut, akhirnya timbul masalah. Begitu juga sang suami. Ketika suami mungkin nonton di televisi tentang bagaimana rumah tangga romantis lah apa segala macam. Begitu dia datang rumah, istrinya langsung ngambil jaketnya, ngambilkan sepatunya, nyiapno ini segala macam, misalkan seperti itu, apa yang dia tonton. Kemudian dia tidak mendapati di dunia nyatanya, akhirnya jadi masalah juga. Maka itu kita harus bijak untuk nonton ini. Harus bijak kita nih. Nah, maka itu masalah-masalah kecil kadang-kadang membuat perpisahan. Ya kadang-kadang tidak masuk akal. Kok iso sih? Kok iso sih cerai? Kok iso sih? Ternyata masalahnya masalah kecil, tapi menurut otaknya dia ini masalah ini besar. Maka itu hati-hati. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Suka banding-bandingkan suami misalkan. Suka banding-bandingkan suami. Misalkan ya ada seorang yang cerita, suami saya ini begini. Wow, kakak suamiku, aduh. Kudu diruwat modelnya. Misalkan begitu. Ini membanding-bandingkan suami ini tidak akan dipandang oleh Allah SWT. Tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada dia, suami yang seperti itu. Kalau suaminya ini zalim sama dia, tidak memberikan nafkah yang wajib, kemudian KDRT. Nah ini beda cerita. Tapi kalau si suami ini ternyata sebetulnya tidak ada masalah. Maksudnya dia tetap dalam hukum syariat dia menjalankan semuanya, memenuhi hak dan kewajiban. Tapi mungkin ya itu tadi mungkin kurang dibandingkan dengan artis-artis drakor kok gak ngono sih suamiku ini kok peteng. Kemarin drakor Padang ngoten ya, bening-bening Padang. Lagi kok surem. Tidak bersyukur kepada suaminya seperti itu. Termasuk juga bentuk perhatian, dia tidak bersyukur kepada suaminya yang mungkin perhatiannya seperti itu aja. Mungkin pulang-pulang bukan membawakan emas 1 kilo 2 kilo tapi gorengan, pisang goreng. Nah, gak bersyukur, maka Allah tidak akan melihat layan duru. Gak didelok oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yandurullahu tabaraka wa taala, Allah tidak akan memandang ila imra'atin kepada wanita la tashkuru li zaujiha wa hiya la tasnaghniya anhu. Ya, dan yang merasa bahwa dianggap aku gak butuh mbak suami ini, aku bisa sendiri kok. Apa sih gunane wong lanang? Wong lanang kana wong lanang padha ae misalkan seperti itu. Padahal suaminya banting tulang kerja di luar. Bukan suami yang memang tidak kerja ongkang-ongkang malah nyuruh istrinya kerja. Lah ini dolim. Kalau ada suami yang membiarkan istri kerja sedangkan dia tidak kerja untuk memenuhi nafkah keluarga, ini dolim ini. Ini dolim. Apakah si istri berhak meminta cerai kalau misalkan seperti itu yang bandani keluarga adalah sang istri, suami gak bandani sama sekali? Iya. Betul. Kalau seperti itu kondisinya ya. Tapi kalau sebaliknya suami sudah menjalankan kewajibannya, sudah memenuhi haknya istri. Tapi masih aja si istri tidak merasa bersyukur dengan kehadiran suami tersebut dan merasa bahwa dia tidak butuh sama suami. Ini hadis nih. Tidak butuh dengan suaminya, iso dhewe kok aku. Kadek suami ya iso dhewe, kan wong lanang padha ae. Ini bahaya nih. Ya. Maka itu kadang-kadang suami istri itu perlu duduk bareng, ngobrol bareng. Dan buka ego masing-masing. Dalam arti ngeten.
Perjalanan hidup niki kan ndak sedikit. Mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dalam perjalanan hidup yang sekian lama itu pasti kan ada masalah. Dan masalah itu kadang-kadang namanya manusia, karena ada hawa nafsu, itu terpendam. Dan akan muncul dengan gelitikan dari hawa nafsu tersebut. Jadi dendam itu ada. Ya, ada dendam tersebut dan akan muncul dengan provokasi dari hawa nafsu di hati. Begitu muncul provokasi tersebut akhirnya jadi masalah dalam rumah tangga. Maka itu perlu duduk bareng, apa sih yang kamu inginkan dan kamu tidak inginkan, dan apa yang aku inginkan dan yang tidak aku inginkan. Mungkin dengan suasana santai, suasana yang gak diribui anak-anak, ngoten nggih, duduk bareng, wis ayo ngobrol. Nah. Kemudian dikatakan lagi wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annal lil mar'ati minal mali mithla mulki Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam wa akalahu zawjuha thumma qalat lahu aina mali illa ahbatallahu amalaha arba'ina sanah. Oh, jangel ya. Nah. Ini Abu Hurairah ya yang mengatakan ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi bersabda. Apabila lau anna lil mar'ati, apabila seorang wanita mempunyai harta mithla mulki Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, seperti hartanya Nabi Sulaiman, akeh hartanya, kaya raya. Wa akalahu zaujuha, dan suaminya memakan harta tersebut. Tsumma qalat lahu aina mali, kemudian mengatakan, "Di hartaku." Undat-undat. Undat-undat. Ya. Illa ahbatallahu amalaha arba'ina sana, maka akan menghilangkan pahala arba'ina sana, amalnya 40 tahun. Nah, undat-undat maksud ini. Pernah mungkin istrinya ngasih dia apa begitu, kemudian diundat-undat. Ndi dhisik kon pernah kei duit rokok dhisik anu 50.000, nggih rokok 50.000 ya. 50.000 dhisik aku ngei duit sampeyan niku nang dhisik iki. Gak ono terima kasih nih. Paros tak kei duit rokok. Wa qala Utsman bin Affan, maka dan berkata Sayyidina Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Kanjeng Nabi bersabda, "Lau annal mar'ata malakat dunya bihadzafiriha." Apabila seorang wanita mempunyai dunia seisinya, sugih. Wa anfaqatil jami'a ala zaujiha, dan menginfakkan semuanya kepada istrinya, summa mannat alaihi ba'dahin, kemudian ngundat setelah itu, mengungkit-ungkit setelah itu, sudah dikasih itu ngungkit-ungkit, illa ahbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'a Qarun, maka Allah akan menghilangkan amalnya dan dibangkitkan bersama Qarun. Ngundat-ngundat yang sudah dikasih. Ya gak tak bantu sampai niki ya apa sampai anu. Dhisik hartaku, loh kan sudah dikasih, bukan dirampas, bukan dicolong. Ya kalau misalnya suami ngambil harta istri tanpa izin istri, dengan paksaan begitu, lah ini lain cerita. Karena harta istri itu milik istri, suami tidak berhak kepada harta istri. Tapi ketika istri perhitungan kepada suami bagaimana? Ya perhitungan itu maksudnya ngoten niku, sudah dikasih suami misalkan lagi butuh wes sampean gawe. Tapi diundat-undat malih lah niki. Nah. Jadi ngundat-ngundat pemberian seorang istri kepada suami. Itu bahkan menghilangkan dan menghancurkan amalnya. Bahkan dikatakan dalam sebelumnya hadisnya 40 tahun. 40 tahun amalnya dihancurkan. Tapi ketika suami itu dolim, bagaimana? Harta istri dirampas, dirampok, direbut. Dan suami istri meminta haknya, tidak apa-apa.
Beda kasus loh ini ya. Jangan terus mentang-mentang, lu aku suami hartamu yo gak apa-apa tak gawe. Enggak, siapa bilang? Ini kasusnya si istri sudah ngasih kepada suami dengan sukarela. Ya, tapi kalau istri enggak rela hartanya dipakai suami, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, haknya kok. Haknya dia. Misalkan istri dapat warisan nih. Dapat warisan. Suaminya wis angen-angen, wah, motorku ganti anyar iki. HP ku ganti anyar. Wah, bakal makan enak nih, anu lah wis hayal gitu. Ternyata sama istrinya duit warisan itu ditukokno barang kabeh, misalkan ditukokno emas ngoten nggih atau dibelikan investasi apa begitu. Marah suami. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Untuk marah tersebut tidak ada hak. Memang si istri tersebut wajib ngasih tahu suami bahwa harta saya ini akan saya gunakan untuk ini dan itu. Untuk adabnya ngasih tahu sama suami, dan suami sebenarnya tidak berhak melarang karena itu kalau harta istrinya sendiri. Ya, beda dengan uang nafkah. Nah, jadi harta istri ya milik istri. Harta suami ada bagian milik istri di suami. Jadi paham ya? Jadi maksudnya bukan semenang-menang, wah mentang-mentang dia suami maka sewenang-wenang dia ngambil harta istrinya dan istrinya gak boleh ngamuk, bukan. Justru kalau seperti itu ya dosa juga suami ini, dosa besar juga. Ya, dosa besar juga. Nah, kemudian bahkan dibangkitkan nanti bersama Korun ya. Wa hasyaraha ma'a Korun, dan dibangkitkan bersama Korun. Korun niku zamannya Nabi Musa, dulunya Nabi Musa terus. Tapi diberi oleh Allah SWT berkat doa Nabi Musa, dia itu melarat aslinya. Mintalah doa sama Nabi Musa supaya dapat kekayaan. Akhirnya Allah memberikan kekayaan dengan kekayaan yang luar biasa, tapi sombong dan lupa. Ya, lupa kepada Allah, sang pemberi, lupa kepada Nabi Sulaiman. Ketika diminta untuk zakat ngamuk. Akhirnya kan singkat cerita ditenggelamkan semuanya harta tersebut, sak korun-korunnya sak anak buahnya. Maka itu ana wong nemu harta karun karena karun dari kata-kata korun. Nemu harta di dalam tanah itu kan dijuluki harta karun. Nah, diambil dari ceritanya Korun ini. Nah, aku dibangkitkan sama itu nanti. Ya. Na'udzubillah. Jadi kalau ngundat-ngundat pemberian, sekali lagi ngundat-ngundat pemberian, bukan ketika istri punya uang diambil secara zalim oleh suami. Kalau ini dosa besar sang suami dan istri berhak nuntut. Bukan ngundat-ngundat kan itu, tapi nuntut haknya. Mana orang warisan di duitmu. Jangan tak gawe dhewe dhisik, tak gawe anu dhisik, tak gawe modal, engko tak balekno tak. Misalkan seperti itu. Ternyata gak digawe modal malah digawe macam-macam. Lah itu berhak nuntut. Ya berhak nuntut. Kecuali kalau istri rela ya PNKB, tapi langka ngoten ya. Istiloman kok ngoten niku enten apa mboten? Hah? Enten? Istiloman enten apa mboten? Bu? Mboten enten terus. Mboten enten? Oh, enten. Wonten nggih? Lek suami loman enten apa mboten? Lek jare ibu mboten enten. Berarti perhitungan kabeh wong lanang iki. Ya, jadi sekali lagi perlu dia perhatikan lagi bahwa bukan mengambil secara zalim harta istri, tapi istri memang ngasih. Terus diundat-undat, itu loh masalahnya. Diundat-undat. Masya suami istri ini sugih, terus dia ngasih separuhnya atau seperempatnya atau sedikit atau bahkan seluruhnya. Terus undat-undat, undat-undatnya nih yang menjadi masalah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, awal ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha
wa an ba'liha. Pertama kali yang ditanya atau dihisab seorang wanita nanti di yaumil qiyamah niku napa? Salatnya dan suaminya. Ya, salatnya dan suaminya. Seorang istri yang ketika nanti di yaumil hisab ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya dan suaminya. Kalau dia sergap salatnya, salat malam, masya Allah tiap bangun malam salat malam, salat 5 waktu tidak pernah telat, tapi sama suaminya kudu kurang ajar atau mungkin dolim bahkan kepada suami, tidak memenuhi haknya suami. Bagaimana? Ya hancur, walaupun salatnya kena. Ya, walaupun salatnya kena. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal ma yuhasab rajulu ala salatihi thumma antisaihi wa ma malakat yaminuhu. Nah, Kanjeng Nabi dawuh, pertama yang dihisab oleh orang laki, untuk orang laki, hisabnya wong lanang nih, hisabnya orang laki ini adalah salatnya. Sama, kemudian thumma annisaihi, kemudian atas wanitanya. Ya, wa ma malakat yaminuhu ini masalah budak yang tidak ada sekarang. Jadi sholatnya dan wanitanya sudah dipenuhi apa enggak haknya si wanita tersebut? Sama loh, sama. Kemudian in ahsana isyratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi. Api ya perlakuan mereka laki-laki ini kepada perempuan mereka, istri mereka, maka Allah akan ngapikno juga perlakuannya kepada orang ini, diringankan hisab dan seterusnya. Wa awal ma tuhasabul mar'ah ala salatiha thumma an haqqi zawjiha yang tadi. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muzawwijah fa aina anti minhu. Kanjeng Nabi tanya kepada suami istri, fa aina anti minhu, di mana kedudukan suami bagimu? Maka menjawab si perempuan tersebut, ma'aluhu ay ma'aksuru fi khidmati illa ma'ajastu anhu. Aku tidak mempersempit, tidak mempersulit dia, gak ngerepoti dia, gak mempersulit dia di fi khidmatihi illa ma'ajastu anhu, kecuali aku tidak mampu memang. Jadi aku tidak nyuruh-nyuruh dia, tidak minta tolong sama dia, kecuali aku memang tidak mampu. Ya, memang tidak mampu. Kadang ya ada perempuan itu yang suka dibantu atau suka karena merasa itu wujud perhatian. Misalkan kayak bukakan pintu mobil, padahal kan bisa buka dewe toh, gak putung tangannya kan. Maksudnya kan bisa mampu, dia punya tangan normal, tapi bukaan itu kayak gimana gitu kan. Menurut wanita. Ya pengaruh film, lagi-lagi sih pengaruh film. Ya, itu pengaruh film. Mau keluar begitu misalkan pintunya dibukakan. Ya, pintunya dibukakan, dia keluar baru ditutup. Padahal bisa buka dewe. Kalau tidak begitu marah. Kecuali kalau suaminya melakukan seperti itu tanpa memang tuntutan dari si wanita, ya tidak masalah. Suaminya memang seperti itu. Mungkin suaminya kepengaruh film bisa ya. Dibuka no. Mbak motor diangkat no. Naik mobil dibukakan, mau masuk pintu minimarket itu dibuka no. Jadi apa-apa kalau suaminya seperti itu, mau. Tuntutannya, kalau wanita menuntut seperti itu, ya itu tidak benar. Atau ya hal-hal yang kadang-kadang remeh sih sebetulnya, cuman punya pengaruh itu. Kemudian fakaifa antilahu fa innahu jannatuki wa naruki. Dan bagaimana kedudukan engkau padanya, kata kanjeng Nabi. Sedangkan surgamu dan nerakamu itu ada pada dia. Ya. Jadi bagaimana kedudukan engkau bagi dia? Bagi dia ini gimana? Sedangkan dia ini surgamu dan nerakamu. Seorang istri itu bisa masuk surga karena suami, bisa masuk neraka juga karena suami. Ketaatannya dan sebagainya. Nah, ini sedikit banyak tentang hukukuz zauj yang wajib ala zaujah. Ini masih ada beberapa lagi, masih ada beberapa.
beberapa hadis juga nanti. Ya, moga-moga bisa menambahkan ilmu kita dalam rumah tangga. Kita bisa menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Beb, hukumnya undian jalan sehat. Yang pertama, gerak jalan itu boleh, tapi ya, yang pertama harus diperhatikan. Yang pertama tidak ada maksiat di gerak jalan itu. Maksiat campur lanang wedok dan perempuannya pakaian yang tidak karuan yang untuk ke aurat, jelas haram. Nggak boleh. Yang kedua, andai kata ada hadiah, maka hadiahnya bukan diambil dari iuran peserta. Iuran peserta. Andai kata diambil dari iuran peserta, maka ada satu atau dua peserta tersebut yang tidak membayar iuran tapi punya hak yang sama. Punya hak yang sama dengan yang lain. Itu namanya muhalil. Yang ketiga, kalau itu ternyata dari sponsor hadiahnya, maka bukan sponsor haram. Misalkan produk minuman keras dari sponsor, hadiahnya dari bir ini bir itu, ya jelas gak oleh, haram. Perhatikan ini tiga itu. Untuk lomba, gerak jalan atau apa saja yang penting itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Habib, misalnya suami ungkit hartanya yang sudah diberikan kepada si istri. Ini gimana? Ini gak terima gitu. Tadi kan sebaliknya toh, istri ngungkit harta yang sudah diberikan kepada suami. Nah sekarang kali suami yang undat-undat. Gimana suami undat-undat ini? Sama. Suami tidak berhak ngundat-ngundat harta yang sudah dikasihkan kepada siapapun kan, sama aja. Kita kalau ngundat-ngundat itu ya tidak boleh kan, amal kita bisa hilang dengan undat-undat itu. Nah kalau misalkan yang diberikan sama suami itu adalah nafkah, itu tidak bisa diundat-undat dong, karena itu kewajiban dan haknya istri, kewajiban suami. Ya memalukan kalau suami itu ngundat-ngundat apa yang menjadi haknya istri dan kewajibannya suami. Kan tidak lucu. Jadi suami nah sampean niku tak nafkahi loh sampai berang tahun niki mesti sampean niku bersyukur loh. Kok gitu? Ya memang kewajibannya suami. Kewajibannya suami menafkahi istri, tidak bisa undat-undat. Ini lucu ya. Oh, itu haknya kok undat-undat. Ada lagi pertanyaan? Ini di online lucu-lucu nih, Habib palsu koloni Belanda. Sampai doer udah gak ada yang percaya, bisnis makam, tes DNA. Kerjaan sampean apa? Kerjaan kula apa ya? Kenapa kerjaan kula? Oh itu dalam minyak wangi nyampe Heru. Hadir ya Habibana. Waduh, Habib muncul. Asad ini orang mana? Sat, kamu Sat, Malang, Arema. Jenggotmu keren, waduh. Mengganggu dari mananya? Oh Ampah, Kalimantan Tengah, Masya Allah. Apa hukumnya kalau bos pimpinan kerja yang mengambil hak karyawan dan tidak amanah? Ya dosa dong. Jangankan begitu, kita tidak membayar upah karyawan kita, yang kita kan kalau ada karyawan kan ada perjanjian kan, bahwa gajinya sekian dan memberikan gajinya itu memberikan gajinya tanggal sekian gitu misalkan, ternyata ditunda
tanggal 1 misalkan, ditunda tanggal 2. Haram, dosa nih. Dan termasuk kemaksiatan tangan, kemaksiatan badan. Seperti itu. Jadi menunda haknya orang. Apalagi kalau mengambil haknya orang, pekerja-pekerja kita. Ya naudzubillah. Atau mengkorupsi. Misalkan ada pekerja gitu ya. Ada pekerja yang borongan dan dapat gajinya misalkan sekian gitu. Tapi gajinya dipotong dengan alasan macam-macam. Ya naudzubillah. Dosa besar itu. Terus kalau misalkan dipotong untuk zakat, kan ada zakat bulanan, zakat profesi. Sebetulnya zakat profesi itu secara mu'tamad zakat profesi itu tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Itu kan fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Boleh dipakai, boleh enggak? Ya, boleh dipakai, boleh juga tidak, silakan. Kalau misalkan di tempat kerja kita dipotong dengan maksudnya tanpa ada pilihan, ya sudah. Ya kita relakan aja, jatuhnya sedekah kan nanti. Kalau kita tidak rela, wah itu tidak rela saya gimana? Ya karena akhirnya kita tidak dapat pahala sedekah. Lebih baik ya kita relakan aja, kalau memang itu mau tidak mau tidak ada pilihan lain untuk dipotong, ya sudah. Apa wajib qadha salat wajib seorang wanita yang sedang nifas? Enggak, nifas dan haid tidak wajib mengqadha salat. Termasuk juga orang yang hilang akal atau koma. Ketika sembuh dari hilang akal atau komanya, itu juga tidak wajib mengqadha'i selama periode tersebut. Nifas 40 hari misalkan, selama 40 hari tersebut tidak wajib qadha salat, bahkan haram mengqadha dalam pendapat Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Ada lagi pertanyaan? Saya kerja di Malaysia, Habib, tapi tidak diberi upah yang adil, bahkan 3 bulan tidak dibayar, bagaimana? Dolim, sama. Kedoliman tersebut itu kita berhak menuntut di dunia kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu di dunia, ya kita minta sama Allah sudah. Gimana? Jadi kita terdolimi nih ya, kita berhak untuk menuntut keadilan. Terdolimi dalam bentuk apapun. Bahkan kita ranahnya sekarang kan kajian suami istri ya. Suami didolimi istri, berhak menuntut keadilan, berhak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Istri didolimi suami, begitu juga. Istri didolimi suami, ya berhak dia nuntut juga keadilan. Intinya ketika kita didolimi siapapun, kita berhak menuntut keadilan di dunia. Tapi ternyata kita tidak mampu untuk menuntut keadilan tersebut. Misalkan istri didolimi suami dan dia tidak berani atau tidak mampu sampai dia meninggal, maka dia milik kiamah. Urusannya dia milik kiamah. Hisab nanti dia milik kiamah, pengadilan. Alhamdulillah. Dia didolimi suami, dicolongi duit, dipaksa diambil uangnya misalkan gitu. Karena si istri punya warisan banyak, diambilin uangnya, perhiasannya dijualin. Dan si istri tidak berani apa-apa, tidak berani ngomong, tidak berani apa karena dimarahi, dibentak. Ya udah. Tidak ridho sang istri tersebut didolimi, maka dia milik kiamah, ada perhitungannya. Kalau di dunia dia tidak mampu untuk menuntut keadilan gitu maksudnya. Kalau ada tetangga yang pura-pura gila, kita harus gimana, Beb? Soalnya orangnya menguji kesabaran. Ya apa ya? Pura-pura gila. Tetangga pura-pura gila, ya mungkin perlu diruqyah ya. Sebenarnya kalau misalkan ada urusan dengan orang lain itu kita biarinlah. Ada orang tetangga selama tidak mengusik kita, ya kita biarin sudah. Amar ma'ruf nahi munkar kita sebatas mungkin mendoakan. Kalau kita mampu nasihatin, kita nasihatin, kalau enggak kita doakan. Kalau mengusik kita dengan tahu-tahu melempar kenapa ke kita, ya kita berhak untuk amar ma'ruf nahi munkar untuk diri kita itu kan. Untuk menuntut keadilan tadi, berhak kita. Bahkan secara hukum Indonesia pun kan ada kesempatan untuk itu dengan melapor ke RT, RW dan sebagainya. Bagaimana seorang kakak kandung yang mendolimi adik kandungnya, sama. Kita mendolimi siapapun, itu kita akan dituntut nanti di yaumil qiyamah kalau kita tidak minta ridha dan minta maaf dan mengembalikan kedoliman tersebut kalau itu berupa
perampasan harta atau apa ya. Waktu di dunia, maka kita akan dituntut nanti di yaumil qiyamah. Dan orang yang dolim ini hidupnya tidak akan senang, tidak akan bahagia sih kedoliman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah Fatihah untuk Bapak Abdul Wahid, kakeknya santri datua yang sedang sakit. Moga-moga Allah SWT memberikan sehat, afiah, panjang umur, fitral kita juga yang sedang sakit, moga-moga diberi sehat, afiah. Nadini yang kudus salah amal sa'afun as'ala hadatin Nabi Al-Fatihah. Ada pertanyaan lagi? Anda apa benar? Mas paham sedaya nggih? Terima kasih, semoga sehat, amin. Pun paham sedaya? Tidak perlu ngaji malih. Ini di ibu-ibu tidak ada kayaknya. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah faqina fid din dan hadiqatu salaha merasafana sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وضعنا من الله بحق الفاتحة وأصل الفاتحة بركة الفاتحة تقبل منك سمع علم وتب عليك تم الله مصر عنك بنفنا تمنى الساعة والعافية وطول من فتعتك يا رحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.